Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan Wakil Direktur 1 Poltekkes Kemenkes Jambi. Nah sekarang di podcast Hope ini kita akan mewawancarai sebuah narasumber, yaitu Pak Dr. Fahrul Rozi. Nah Pak Dr. Fahrul Rozi ini adalah dokter dan juga sekaligus Wakil Direktur 1 di Poltekkes Kemenkes Jambi. Benar ya Pak? Benar sekali. Katanya Bapak ini sudah jadi dokter di usia muda loh Pak. Benar Pak? Alhamdulillah. Kalau gitu udah banyak dong yang dilewatin Pak untuk jadi dokter kemarin. Udah 10 kali ujian. Mau 10 kali ujian ya Pak. Tentunya berat banget Pak. Iya, kalau S3 itu memang prosesnya panjang. Panjang banget Pak ya. Iya, mulai dari kita melakukan validasi media sampai ke ujian promosi. Berarti memang sudah pengalaman udah tinggi banget ya Pak, sampai 10 kali. Mudah-mudahan. Nah Pak, kebetulan karena Bapak Wakil Direktur 1, saya ingin bertanya tentang pembelajaran di Poltekkes nih Pak. Ya. Nah, tentang proses belajar mengajar di Poltekkes Kemenkes Jambi. Nah, saya dengar-dengar tuh Poltekkes Kemenkes Jambi itu sudah unggul dalam kegiatan belajar mengajar. Ya. Nah, saya pengen tahu keunggulan dari Poltekkes Kemenkes Jambi dibanding universitas lain itu apa Pak? Ya, terima kasih. Kita bersyukur di tahun 2024 yang lalu kita sudah melaksanakan asesmen lapangan untuk seluruh prodi dan dari 14 prodi itu kita sudah meraih 12 unggul, jadi tinggal menunggu 2 prodi lagi dan insya Allah kalau saya lihat di Lampetekes itu masih proses validasi. Dan insya Allah di bulan Maret keluar hasilnya dan harapan kita semua 2 prodi ini juga unggul. Itu prodi sarjana terapan kebidanan dan satu lagi profesi bidan. Mari kita berdoa semoga prodi yang terakhir nih ceritanya. Jadi kita menuju 100% seluruh prodi di Poltekkes itu unggul. Amin. Berarti emang strateginya udah ini banget ya Pak? Ya, saya bersyukur dengan kekompakan tim baik di tingkat direktorat Poltekkes maupun di tingkat prodi yang istilahnya ada UPPS dan PS. Kekompakan tim ini ditunjukkan di saat proses akreditasi kemarin. Saya bersyukur atas kerjasama mereka dan insya Allah dan yakin hasil kita bisa optimal di akreditasi. Amin. Nah Pak, kira-kira strategi untuk mempertahankan nih apa aja Pak supaya kita tuh tetap unggul di bidang pembelajaran atau bahkan di kerja nyatanya? Ya, tentunya kita mempunyai pusat penyaminan mutu dan pengembangan pendidikan yang sebagai pelaksana dalam meningkatkan kualitas atau mempertahankan kualitas dari proses PBM yang ada di Poltekkes. Kita ada 2 kali dalam setahun melakukan audit mutu internal istilahnya, kemudian melakukan monitoring evaluasi terkait dengan pelaksanaan PBM untuk memastikan bahwa kalau kualitas dan pelaksanaan PBM itu sesuai dengan SOP dan pedoman akademik yang sudah kita susun, dan insya Allah dan saya yakin teman-teman di prodi sudah melaksanakan dari hasil audit-audit yang sebelumnya. Ternyata memang strateginya udah matang banget ya Pak ya? Ya, tentunya dalam pelaksanaannya kita menggunakan proses PPEPP namanya, yaitu proses dari penyaminan mutu dan ada 2 kali kita melaksanakan. Yang pertama adalah audit mutu dari internal di Poltekkes itu sendiri, yang kedua baru eksternal. Nah, eksternal ini yang melalui proses akreditasi yang dilakukan berapa hari yang lalu untuk semua prodi. Nah, optimis teman-teman, tetap semangat karena apa yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan. Amin. Ya. Terus Pak, sejauh ini yang Bapak terapkan dari strateginya tadi, apa aja sih Pak tantangan yang berat bagi Bapak untuk keunggulan di sini kan? Iya, kalau tantangannya kalau kita kerjakan sendiri tentunya akan sulit. Kita perlu bahu-membahu untuk membangun suatu institusi yang baik dalam melaksanakan mutu. Nah, tentunya kita mempunyai tugas fungsi masing-masing. Kita punya
tim auditor sendiri internal, kemudian kita juga mempunyai asesor Lampetekes yang saat ini yang kita punyai ada 4 orang. Tentu ini mempunyai peran untuk memberi sumbangsih kepada kualitas dari pendidikan yang ada di Poltekkes. Berarti emang dibantu tim-tim Poltekkes ya Pak? Ya, kita berterima kasih pada tim-tim yang ada yang selalu mensupport. Kalau kita kerja sendiri tentunya hasilnya kurang maksimal. Baik, berarti emang tim-tim Poltekkes teman-teman sudah memang siap dalam melakukan keunggulan di Poltekkes. Iya. Nah, terus juga nih Pak, dengar-dengar di sini juga tentang ada praktek kerja nyata di Poltekkes ya Pak? Oh iya, kita sudah 2 tahun ini melaksanakan praktek PKN magang tematik namanya. Kenapa tematik? Karena kita menyesuaikan terkait dengan sentra unggulan pendidikan Poltekkes, yaitu di penyakit diabetes mellitus. Nah, arah pelaksanaannya tentunya dapat diaplikasikan pada kegiatan PKN ini. Nah, mahasiswa untuk tahun ini yang mengikuti PKN itu 748 mahasiswa, itu besar sekali. Banyak banget ya Pak? Iya, 745 mahasiswa itu ya seluruh prodi itu ikut, 14 prodi. Nah, kita distribusikan ke 11 kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Luas juga Pak? Iya, tentunya ini memberi pengalaman kepada mahasiswa kita, terutama yang berbasis domisili yang ada di Puskesmas yang ada di domisili tempat tinggal. Terus Pak, kan PKN ini kan berhubungan dengan ini ya Pak, kerja nyata gitu Pak, tentang dunia kerja. Nah, Poltekkes tuh ada strategi nggak Pak biar menghubungkan jadi seperti mahasiswa nih siap buat dunia kerja gitu Pak. Nah, itu strategi PKN-nya gimana Pak? Ya, tentunya mahasiswa sebelum terjun ke kegiatan PKN, kita bekali dahulu. Dalam pembekalan ini tentunya tidak hanya terkait dengan kompetensi yang mereka akan terapkan di Puskesmas, juga terkait dengan etika mereka dalam membaur di tempat magang. Kenapa? Tentunya kan kalau kita di tempat orang lain, tentunya kita harus menjunjung tinggi tata etika, nilai, dan tata aturan yang berlaku di Puskesmas tersebut. Nah, tentunya mahasiswa kita ini mudah-mudahan bisa menerapkan ini, ilmu-ilmu yang sudah didapat selama perkuliahan bisa juga diaplikasikan di tempat PKN ini. Saya yakin karena pengalaman yang tahun dahulu itu mahasiswa kita, karena dia berbasis domisili ditempatkan di Puskesmas terdekat dari tempat tinggal mereka, ada yang istilahnya Puskesmas tertarik untuk mengambil mahasiswa gitu. Oh, ini rupanya tinggalnya di sebelah situ, tapi selama ini mereka tidak tahu. Jadi ada nilai positifnya yang akan kita lakukan sudah 2 tahun ini. Nah, teman-teman buat yang mungkin takut buat PKN atau praktek kerja nyata sesuai dengan yang diomongin Bapak Fahrul Rozi tadi sebagai wakil direktur, kalau kita tuh bakal dikasih pembekalan dulu teman-teman. Jadi buat itu teman-teman nggak usah takut, nggak usah grogi juga buat PKN, nggak usah ini. Nah, tentu saja Poltekkes bakal sudah mempersiapkan semuanya dengan matang ya Pak Odi ya. Terus Pak mungkin bisa ngasih beberapa contoh buat tentang PKN ini Pak, biar orang-orang tahu kalau PKN itu sebenarnya seru juga, soal praktek gitu kan Pak. Iya, kalau kita sesuai dengan arahan dari Kemenkes terkait dengan transformasi kesehatan, nah kita untuk mahasiswa kita itu ditempatkan di Paskes tingkat 1. Nah, Paskes tingkat 1 ini di Puskesmas. Nah, di Puskesmas ini mahasiswa itu dalam pelaksanaan PKN-nya ada 2 kegiatan yang mereka lakukan. Yang pertama kegiatan di dalam gedung, itu ya, dalam kegiatan yang ada di Puskesmas itu kita targetkan mahasiswa dalam kegiatan hari-harinya di Puskesmas itu kita buatkan logbook untuk sebagai laporan mahasiswa untuk kegiatannya.
berarti membuat laporan gitu-gitu Ya, juga, Pak? setiap hari mahasiswa melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di dalam gedung, di dalam Puskesmas. Yang kedua itu kegiatan yang di luar Puskesmas. Mahasiswa kita juga terlibat dalam kegiatan misalnya posyandu yang diajak oleh dari tim Puskesmas, itu kita catat di kegiatan logbook mahasiswa. Misalnya mahasiswa promkes, misal melakukan edukasi di di ruang tunggu. Nah, itu silakan dimasukkan saja, dicatat di logbooknya untuk kegiatan harian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita targetkan mahasiswa untuk membuat tugas individu, yaitu melakukan kegiatan yang bersifat mengarah ke SUPK kita, yaitu sentra unggulan Poltekkes, itu terkait dengan diabetes mellitus. Nah, misal contoh mahasiswa promkes melakukan edukasi ya terkait dengan diabetes, apakah penyebab, solusi, pencegahan semacam. Nah, itu dituangkan menjadi suatu tugas individu mahasiswa, itu kita targetkan. Nah, tentunya harapannya itu sejalan dengan target kita untuk mengarah ke SUPK kita, sentra unggulan pendidikan. Nah, berarti emang semua mahasiswa Poltekkes ini disiapin banget ya, Pak? Ya, betul. Biar nanti di dunia kerja tuh nggak terlalu terkejut, Pak. Ya? Iya. Jadi juga mungkin dari mahasiswa Poltekkes tuh yang pengen kerja di puskesmas atau bahkan di instansi lain, nah itu semuanya tuh bakal dibekalin dari Poltekkesnya. Jadi buat teman-teman gak usah takut nanti mungkin bingung nanti di dunia kerja mau gimana. Nah itu semuanya tuh bakal sudah diajarin dan bahkan dilatih sebelum melakukan dunia kerja nanti. Nah, mungkin Pak, untuk dari sini tuh Poltekkes nih kira-kira keunggulan overallnya atau keseluruhannya dari Poltekkes lain apa, Pak? Kalau dari Bapak nih? Ya, kalau kita kalau targetnya dari satu ya terkait dengan arahan dari Pak Direktur untuk seluruh prodi itu 100% unggul. Dan insya Allah di tahun ini bisa kita wujudkan, tinggal menunggu hasilnya. Kemudian ya arah ke global. Nah, kita sudah mempunyai kelas internasional di jurusan keperawatan dan di kebidanan. Nah, kita juga mempunyai lab bahasa. Bahasa kita sudah mengarah ke situ. Nah, kita pun sudah melaksanakan 6 kali seminar internasional mengundang narasumber dari luar. Jadi itu yang mengarahkan ke visi misi kita ke global. Nah, tentunya ini menunjang terkait dengan tridharma kita. Kalau dosen bisa menyampaikan hasil penelitiannya melalui oral presentasi, kemudian kalau kegiatan PBM bisa mengundang narasumber yang dari internasional. Nah, tentunya mahasiswa pun kita libatkan untuk menghadiri kegiatan ini yang tentunya sangat bermanfaat bagi menambah kompetensi dari mahasiswa kita. Nah, untuk kegiatan belajar mengajar juga teman-teman, jadi kita di sini nggak terlalu yang berlibat. Tentunya semuanya tuh santai dan juga sesuai tujuan. Jadi walaupun memang mungkin ada beberapa hal yang melibatkan praktek, tapi itu juga dilibatkan dengan teori. Jadi waktu kalian melakukan praktek itu nggak bakal langsung kaget buat melakukan prakteknya. Jadi kita dikasih teori bekal dan juga belajarnya juga sangat santai ya, Pak, di Pak. Tentunya dalam pelaksanaan PBM itu kalau karena kita vokasi, maka persentase untuk mata kuliah yang berkaitan dengan praktek itu kita lebih besar, yaitu 60% dari teori yang 40% untuk menunjang dari meningkatkan skill kemampuan mahasiswa kita dalam menghadapi dunia kerja. Ya, berarti memang fokus ke skill mahasiswa. Betul. Ya, Pak? Jadi teman-teman mungkin yang mau meningkatkan skill atau bahkan punya bakat buat di bidang kesehatan, mungkin bisa masuk ke Poltekkes. Soalnya di Poltekkes juga kita sudah menyediakan fasilitas yang bagus tentunya, dan juga kita ada gedung baru ya katanya, Pak? Ya, itu untuk laboratorium terpadu. Nanti dipusatkan untuk praktek untuk laboratorium.
apakah semua mahasiswa bakal pindah ke sana, Pak? Nggak pindah, tapi pemanfaatannya. Mempermanfaatkan. Iya, misal fungsi untuk kegiatan praktek itu bisa terpadu di situ. Oh, berarti kalau ada orang atau jurusan yang mau seminar berarti bisa di sana, Pak? Iya, tentu. Oh, berarti gede banget ya gedungnya, Pak? Betul. Ya mungkin dari podcast ini itu saja. Terima kasih juga Pak Direktur sudah memberikan ilmunya sangat bermanfaat, dan juga Bapak ini jadi dokter dari masa muda, tentunya pengalaman udah banyak banget ya Pak. Terima kasih. Dan juga itu saja mungkin dari podcast ini. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan, dan juga dari yang telah disampaikan Pak Direktur tadi, jangan lupa untuk masuk ke Poltekkes Kemenkes Jambi pada tahun ini, karena memang di Poltekkes sangat meningkatkan skill dan bahkan cara praktek dan kerja lapangannya. Dan juga teman-teman jika memang pengen kerja di instansi lainnya, itu bakal disiapkan di Poltekkes ini. Mungkin itu saja dari kami, dan juga terima kasih Pak Direktur, Wakil Direktur 1 Ya. Pak Dr. Farul Roji. Dengan ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.